Shalom saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini waktunya kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami Tuhan boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Marilah Roh Kudus urapi dan berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Minggu 20 November 2022 untuk keluarga besar POUK NPU yang ada di Kalimantan Timur, marilah kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini dari Ulangan pada pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 22. Saudara, saya jemput semuanya kita untuk bangkit berdiri. Ulangan 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22, saya membacakannya untuk saudara dan saudara dalam posisi berdiri. Firman Tuhan berkata demikian, pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu bahwa ada banyak ternak di antaramu. Aku tahu bahwa banyak ternak padamu boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu. Haleluya. Saudaraku, saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita, yaitu menggapai janji Allah. Silahkan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, melakukan, terlebih-lebih memberitakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, saudara. Menggapai janji Allah. Sama-sama kita berkata, menggapai janji Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Allah kepada orang Israel pada waktu itu adalah diberikannya, yaitu tanah perjanjian Kanaan kepada mereka. Dan ini adalah proses penyerahan itu, saudaraku, supaya tanah Kanaan itu benar-benar menjadi milik mereka. Tetapi sebelum mereka menginjakkan kaki di seberang sungai Yordan atau tanah Kanaan itu, saudara, mereka diberikan janji dulu oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-18 dikatakan kepada mereka, pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian. Jadi ini perintah, ya. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu. Ya, perintah. Di dalam perintah itu ada janji yang sangat luar biasa, yaitu apa? Tuhan Allah telah memberikan negeri ini kepadamu. Garis bawahi saudaraku kata telah. Mereka masih ada di seberang sungai Yordan, tetapi tanah Kanaan yang jauh di sana
sudah diberikan kepada mereka. Surat-suratnya, sertifikatnya sudah atas nama orang Israel. Padahal tanahnya masih di depan. Ibarat kata saya posisi sekarang ada di Balikpapan. Lalu ada seseorang yang berkata kepada saya, Pendeta Andreas, bersama dengan jemaatmu, bersama dengan yaitu PAUK NPU, ingat, itu penajam sudah milik kalian dan sudah disertifikat atas nama kalian. Kira-kira begitu supaya lebih paham, saudaraku. Demikian janji yang dialami oleh orang Israel, bahwa itu adalah milikmu, telah kau miliki. Tapi faktanya mereka masih di seberang, masih di tanah Kanaan, masih di Balikpapan alias di seberang Sungai Yordan. Saudara-saudara, bagaimana untuk benar-benar memiliki tanah Kanaan itu? Jadi secara de jure mereka sudah memiliki tanah Kanaan, tetapi secara de facto Tuhan menginginkan yaitu tindakan dari mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Emang apa janji Tuhan kepada saya, Pak Pendeta? Kan begitu. Apa janji Tuhan kepada kita umat perjanjian baru? Ingat, sungguh banyak. Aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita. Janji apa lagi? Janji damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kan begitu, saudaraku. Janji apa lagi? Janji berkat. Amin. Janji penyertaan Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka boleh juga judul khotbah saya ini itu menggapai berkat Tuhan. Ya, boleh juga judulnya menggapai berkat Tuhan. Sesuatu yang baik yang kita harapkan, saudaraku, itulah berkat. Ya memang beda-beda berkat, versi berkat bagi kita. Bagi saya, kalau saya bisa berjalan dengan baik, kaki saya udah pulih 100%, saudaraku, wah itu berkat besar buat saya. Pasca operasi transplantasi hati kan. Saudara-saudara, mungkin bagi saudara, saya naik level jabatan satu lagi, itu berkat buat saudara. Bagi yang lain mungkin, aduh Pak Pendeta bisa pulang dalam minggu ini aja ke Balikpapan atau ke rumah kami di Jakarta atau di mana gitu, ketemu anak istri. Itu berkat yang besar buat saya Pak Pendeta, gitu ya. Bagi yang lain beda lagi. Aduh Pak Pendeta, ini rumah tangga keluarga saya berantakan, butuh dipulihkan, bisa komunikasi baik dengan istri, dengan anak-anak. Udah syukur banget Pak Pendeta. Itu berkat buat saudara. Ya kan? Ada juga yang lain, aduh Pak Pendeta, aku bisa sekolahkan anak, bisa bayar kehidupan mereka dengan baik. Itu berkat buat saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beda-beda versi berkat bagi kita. Persoalannya, bagaimana menggapai semuanya ini? Karena berkat itu juga bagian dari janji Allah, bagaimana mendapatkannya, bagaimana menggapainya. Nah, kepada kita diajari oleh firman Tuhan dari 66 kitab ini, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Banyak caranya. Tetapi dari kisah ini, saudaraku, saya menemukan ada 3 cara menggapai janji Allah atau berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat yang ke-18, frasa yang kedua. Namun kamu semua orang yang gagah perkasa harus menyeberang dengan bersenjata. Disuruh saudaraku orang yang gagah perkasa. Berarti butuh daya, butuh perjuangan saudaraku. Bahkan disuruh pula itu angkat senjata. Kan udah diserahkan kepada kita, tapi disuruh lagi berperang. Aduh, berat juga ya, gitu. Mungkin bagi orang Israel pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan kita? Berkat katanya udah diberikan, tapi kita disuruh berusaha, saudara. Kita disuruh untuk bekerja, kita disuruh untuk berupaya, kita disuruh untuk berjuang. Ini perintah, saudaraku. Jadi, saudara yang ada di NPU hari ini, kalau engkau dikasih pekerjaan, kalau engkau dikasih tanggung jawab, ingat saudaraku, itu bukan hanya dari bosmu sekarang. Itu bukan dari pimpinan saudara semata, tapi itu juga dari Tuhan. Itu bagian dari perjuangan kita. Lakukan, tunaikan dengan baik, saudaraku. Genapi dengan baik.
Kita harus berjuang. Bahkan di sini dikatakan angkat senjata. Artinya apa, saudaraku? Benar-benar ini perjuangan yang harus maksimal. Makanya kerjakan pekerjaanmu, saudaraku, dengan maksimal. Berkat itu akan mengalir. Kerjakan pekerjaanmu secara bertanggung jawab. Berkat itu akan mengalir. Amin, saudaraku. Apapun posisimu hari ini, saudara-saudara, ayo angkat senjata, firman Tuhan katakan. Berjuang. Jangan patah semangat, jangan loyo, jangan mengeluh, jangan mundur, saudaraku. Saya mengerti, saya paham, saudara punya banyak tantangan. Tantangan keluarga, yes. Tantangan yang lain, ya saya paham itu. Mungkin kesehatan, mungkin anak-anak, mungkin tentang suami, tentang istri. Ya, tapi saya hanya mau katakan, Tuhan menyuruh kita di sini untuk berjuang. Orang-orang yang gagah perkasa harus maju di depan dan angkat senjata. Artinya, saudaraku, kita harus berjuang untuk menggapai janji Allah ini. Kalau begitu nggak enak dong jadi Kristen, Pak Pendeta. Nah, siapa suruh enak? Emang siapa janjikan enak jadi Kristen? Enggak ada, saudaraku. Jadi Kristen itu penuh dengan air mata. Tapi di tengah-tengah air mata Tuhan memberikan sukacita abadi yang tidak lekang dengan waktu, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Air mata, saudaraku, bagaimana enggak air mata? Kita disuruh berbeda dengan orang lain kok. Ya, seperti ikan, kita disuruh lawan arus kok. Ya kan? Kita disuruh kuduslah kamu seperti aku kudus, seperti Bapakku kudus, sempurna. Tujuan hidup kita, saudaraku. Apa bisa? Bisa, saudaraku. Apa kita mampu? Roh Kudus memampukan. Gak gampang, saudaraku, di tengah-tengah orang korupsi, di tengah-tengah orang yaitu suka-sukanya bekerja, kita dituntut, saudaraku, untuk mengabdi kepada Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Apa ini mudah? Enggak mudah. Sementara teman-teman kita melakukan pekerjaan apa adanya, sepertinya santai, ya kan, curang, enak mereka gitu ya. Tapi kita dituntut firman untuk apa? Untuk kudus dalam bekerja. Kudus itu bukan hanya enggak selingkuh, saudaraku, enggak, tapi bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadamu. Itu kehidupan yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Jadi jangan lelah untuk berjuang. Teruslah berjuang. Saya yakin saudara memang mungkin capek, mungkin lelah, tapi jangan menyerah, ya. Mungkin engkau lelah, tapi janganlah menyerah. Yang kedua, saudaraku, yaitu ayat yang ke-21. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendiri telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Saudaraku, kemungkinan raja yang dimaksud yaitu ya Fir'aun. Waktu di Mesir, ya. Saya mencari-cari raja yang dimaksud itu apa gitu ya. Atau bisa juga raja-raja ketika menghalangi mereka di padang gurun, ya. Tapi memang secara eksplisit tidak disebutkan raja siapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi intinya bahwa orang Israel ada di posisi yang pada saat itu, saudaraku, karena mereka telah berhasil mengalahkan yaitu kekuasaan yang besar sebelumnya. Itu adalah penyertaan Tuhan. Dan Allah mengingatkan umatnya melalui Musa. Supaya apa? Supaya mereka mengingat akan perbuatan tangan Tuhan di masa yang lalu. Supaya mereka mengingat perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Jadi yang kedua ini, saudaraku, cara untuk menggapai janji Allah yaitu apa? Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan apa yang telah Tuhan karyakan di masa yang lalu dalam hidup kita. Kalau engkau punya pekerjaan hari ini, saudara, ingat itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau engkau punya istri, anak-anak, atau suami hari ini, saudaraku, itu karena kebaikan Tuhan. Itu bukan karena pintarmu, itu bukan karena pilihanmu semata, enggak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau Tuhan baik di masa yang lalu, Tuhan baik juga hari ini. Apalagi di masa yang akan datang, Tuhan juga baik. Amin. Karena itu, saudaraku, ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan hanya ingat salahnya istri.
Jangan ingat hanya salahnya suami, jangan hanya ingat salahnya tetangga atau keluarga kita. Saudara, repot seperti di kampung kami itu bahaya ya. Ada satu istilah di kampung kami, kalau udah berantem kakak adik atau apa gitu ya, pokoknya berkeluarga, bertetangga, atau satu kampung gitu ya, ada satu ungkapan yang sangat jelek sekali. Ya, yang berbunyi begini, mardomu di tanorara mahita. Mardomu di tanorara, artinya itu apa? Bertemu di liang lahat. Artinya apa? Sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni kamu. Nah, ini bahaya. Karena ingat selalu apa? Kejelekan. Ingat selalu salah. Nah, ini salah, saudaraku. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, saudaraku, semangat juang kita pun akan timbul. Maka kalau kita semangat juang, selalu kita akan bertanggung jawab. Nah, dalam posisi kita hidup bertanggung jawab, jujur, tulus, kudus, saudaraku, maka apa yang terjadi? Maka berkat Tuhan mengalir kepada kita. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Firman Tuhan yang sungguh sangat sering, 365 kali bahkan lebih, saudaraku, Alkitab dicatat, janganlah takut, jangan khawatir. Saudaraku, mari kita jangan takut. Karena apa? Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita yang punya sorga dan bumi ini. Tetapi ada yang menarik, saudaraku, yaitu di sana dikatakan dialah yang berperang untukmu. Loh, Pak Pendeta, tadi kita disuruh berperang, sekarang firman Tuhan berkata dialah yang berperang. Singkat cerita, saudaraku, bahwa pembelaan Tuhan hanya akan terjadi bagi mereka yang mau berperang, bagi mereka yang mau angkat senjata, bagi mereka yang mau berjuang, mau berusaha. Amin. Jadi kalau kau mau berusaha dengan tulus, dengan sungguh, dengan kudus, dengan jujur, saudaraku, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan akan membelamu habis-habisan. Tuhan akan menolongmu habis-habisan. Tuhan akan menyatakan penyertaanmu habis-habisan, saudaraku. Karena itu, saudara jangan takut. Angkat senjatamu, berjuanglah, saudaraku. Ingat bahwa Tuhan itu selalu baik, bahwa Tuhan itu selalu menyertai saudara, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saudara, Immanuel. Dan Tuhan akan membela saudara luar biasa. Ini kisah saya yang terakhir, mungkin saya sudah pernah ceritakan, tapi tidak apa-apa, saya ulang. Saudaraku, singkat cerita, saya bawa anak saya ke India. Saudara, dengan polos, uang kita ada, di rekening ada waktu itu. Tapi saya tidak punya kartu kredit, jadi saya tidak bisa pakai di negeri India. Saya hanya bawa uang cash waktu itu 5.000 US dollar. Kurang lebih 70-an juta rupiah. Nah, singkat cerita, pasca transplant, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita udah mau kehabisan uang nih. Apa yang terjadi, saudaraku? Sebelum operasi, kami bertemu dengan seorang ibu yang saya minta kepadanya, Bu, tolong doakan anak kami. Apa yang terjadi? Didoakanlah anak kami ini, saudaraku. Padahal saya nggak tahu dia itu Kristen atau Islam ya, atau Hindu gitu ya. Tapi didoakan anak kami. Apa yang terjadi? Setelah itu, saudaraku, ya udah kami berpisah. Tiba-tiba, saudaraku, udah selesai nih operasi, saya sudah di hotel. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk ke handphone saya di India ini. Saya angkat, saudaraku, dan ternyata ibu yang dulu. Lalu dia berkata, saya ibu mengano, katanya. Oh iya, ada apa ibu? Ternyata kamu pendeta ya. Lalu saya berkata, iya benar. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dia udah cari saya di YouTube, udah cari saya di Facebook, dan bertemu, saudaraku. Lalu dia menghubungi saya. Lalu seseorang ada aku utus untuk menemui kamu, ada di hotel, karena dia ada jauh, saudaraku, di India Utara ya, sementara kita di New Delhi. Apa yang terjadi, saudaraku? Orang itu membawa kami bukan satu kantong, satu tas kecil, saudaraku, dan semuanya itu isinya uang. Saudara, saya tidak pernah minta uang, saya tidak pernah kasih proposal, dan saya nggak kasih tahu waktu itu bahwa kami butuh dana segala macam. Nggak ada cerita apa-apa. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Saya dikirimkan uang, bahkan bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, siapa orang ini gitu ya? Ternyata orang ini keluarga daripada, yaitu gubernur daripada Nagaland. Gubernurnya, saudara, ikut ambil bagian dan kirim uang ke kami, bukan cuma sekali, tapi 2 kali.
Ratusan juta nilainya, saudaraku, dirupiahkan. Saudara-saudara, luar biasa. Itulah Immanuel. Tuhan menyertai mereka yang berjuang, mereka yang berperang. Amin, saudaraku. Mari berjuang, mari berperang. Kau tidak sendirian, Tuhan pasti akan bela, Tuhan pasti akan tolong. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa sekaligus doa syafaat dan juga berkat. Mari kita berdoa, kita kembali bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan, yang meneguhkan kami, dan yang menuntun kami. Bapa di surga, berdoa secara khusus untuk NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur, mulai dari pimpinan tertinggi sampai semua pekerja di lapangan diberkati oleh Tuhan. Jauhlah dari bencana, jauhlah dari eksiden, jauhlah dari human error, jauhlah dari segala yang tidak baik, yang tidak kami harapkan. Bapa di surga, berdoa juga untuk PAUK NPU, secara khusus untuk pengurus, supaya kiranya mereka terus bersemangat Tuhan untuk mengurus PAUK ini dengan baik, sehingga semua anggota, sehingga semua keluarga besar dari PAUK ini boleh imannya bertumbuh hari demi hari di tengah-tengah persekutuan ini. Keluarga yang mereka tinggalkan, suami, istri, anak-anak, berkati ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami berseru, kepadamu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang mau mengangkat tangan, angkatlah. Yang mau melipat tangan, lipatlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya! Kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk, saudaraku. Shalom.